Di tanah Tirus dan Sidon, sebuah wilayah yang dikenal sebagai bangsa kafir, hiduplah seorang perempuan Kanaan. Tak disebutkan namanya, tapi sejarah mencatatnya sebagai seorang ibu yang membawa beban berat. Ia bukan perempuan terpandang, bukan pula ahli Taurat atau imam. Ia hanya seorang ibu dengan seorang anak perempuan yang menderita kerasukan roh jahat. Kehidupan di tanah itu tidak mudah. Kekayaan bangsa itu tak menjamin kedamaian di hati. Suaminya telah lama tiada dan hanya anak gadisnya yang menjadi alasan ia bertahan. Tapi kini gadis itu terbaring, matanya kosong, bibirnya kaku, tubuhnya sering menggigil tak terkendali. Jeritan-jeritan yang keluar dari mulut putrinya bukan suara anak kecil, melainkan suara yang gelap dan menakutkan. Hampir setiap malam, perempuan itu menangis. Ia mencoba segala cara, dari tabib lokal hingga pemuka agama bangsa mereka, namun tak satu pun bisa mengusir roh itu. Dan di tengah keputusasaan, ia mendengar sebuah kabar. Orang-orang berbicara tentang seorang pria dari Israel. Mereka menyebutnya Yesus dari Nazaret. Ia membuka mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dan bahkan mengusir setan dengan satu kata. Perempuan Kanaan itu awalnya ragu. Apa mungkin seorang Yahudi peduli dengan orang seperti dia? Bukankah orang Yahudi biasanya menganggap bangsa Kanaan najis? Tapi ketika ia melihat seorang anak dari bangsa Sidon disembuhkan oleh pengikut Yesus yang lewat, hatinya tersentak. Kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan anakku, pikirnya, aku akan mencarinya sampai kutemukan. Ia bertanya pada orang-orang, di mana Yesus? Jawaban pun datang, berbisik seperti angin. Dia sedang menyendiri, jauh dari keramaian, di sebuah rumah di dekat perbatasan Galilea dan Tirus. Ia tak menunggu lama. Tanpa membawa apapun, ia berangkat pagi-pagi sekali. Anak perempuannya ditinggalkan di bawah penjagaan tetangga. Dalam langkah-langkah kecilnya, ia membawa harapan terakhir bahwa sang guru akan menoleh padanya. Perjalanan itu tidak mudah. Jalanan penuh bebatuan, terik mentari membakar kulit, dan orang-orang yang memandangnya aneh. Tapi ia tidak berhenti. Sepanjang jalan, ia hanya menggumam satu doa, "Anakku, tunggulah ibu. Ibu akan membawa pertolongan." Dan ketika ia hampir sampai di rumah yang disebut-sebut tempat Yesus beristirahat, para muridnya mencoba mengusirnya. "Apa urusanmu dengan guru kami?" bentak mereka, tapi dia tidak pergi. Dia berteriak makin keras, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus mendengar suara itu, tapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia diam, seolah-olah dia mengabaikannya. Para murid mulai jengkel dan berkata, "Suruh dia pergi, guru. Ia terus-menerus berteriak-teriak di belakang kita." Namun, Yesus akhirnya berkata, bukan kepada perempuan itu, melainkan kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kata-kata itu menusuk, tapi perempuan itu tidak tersinggung. Ia berlari, jatuh tersungkur di hadapannya, menyembahnya, dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi yang terjadi selanjutnya mungkin terdengar paling menyakitkan. Yesus menatapnya dan berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Murid-murid mungkin berpikir perempuan itu akan marah, tersinggung, dan pergi. Tapi dia tetap menyembah. Wajahnya tak berubah. Ia tahu siapa dirinya. Ia bukan orang Israel. Ia bukan anak-anak perjanjian. Tapi ia punya iman akan sang pemberi roti. Perempuan itu menjawab dengan suara lirih, tapi penuh makna. "Benar Tuhan, namun anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kalimat itu mengejutkan semua orang di sana. Kalimat itu bukan protes, bukan rasa sakit, tapi pengakuan yang dalam. Bahwa ia tidak layak, namun percaya.
Bahkan remah-remah dari kuasanya cukup untuk menyembuhkan anaknya. Yesus tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum dari Sang Raja atas iman yang besar. Yesus memandangnya lalu berkata, "Hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga roh jahat keluar dari anaknya. Perempuan itu tersungkur, menangis bukan karena duka, tapi sukacita. Ia tidak diberi remah-remah. Ia menerima seluruh roti kehidupan dari Dia yang adalah Anak Allah. Ia kembali ke rumah. Dan benar, saat ia membuka pintu, anak perempuannya sedang tidur dengan damai. Tak ada jeritan, tak ada kegilaan, tak ada roh jahat. Tetangga-tetangganya tertegun. Anaknya membuka mata, tersenyum. "Ibu, aku mimpi bertemu pria bercahaya. Ia mengusir sesuatu yang gelap dari dalam diriku." Perempuan itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis dan memeluk anaknya. Hari itu, di rumah kecil di wilayah Tirus dan Sidon, mujizat besar terjadi bukan karena status, bukan karena asal-usul, tapi karena iman. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang percaya. Dan seorang perempuan Kanaan yang tak disebutkan namanya itu tercatat dalam sejarah surga sebagai salah satu dari sangat sedikit orang yang mendapat pujian langsung dari Yesus. "Hai ibu, besar imanmu." Jangan pernah menyerah berharap pada Yesus, bahkan saat ia tampak diam, bahkan ketika dunia menganggap kita tak layak. Teruslah datang dan menyembahnya, karena Dia yang menguji imanmu, juga yang akan menjawabnya dengan mujizat. Tuhan Yesus memberkati.